Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di tempat acara. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam putih, keriting lurus, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Sekali lagi, biar nanti langit terbelah, aku Papua. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Direksi dari Mitra Kementerian Investasi BKPM, dan tamu undangan, serta para pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Selamat datang dalam acara pemberian nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Setelah resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2021, Online Single Submission (OSS) berbasis risiko sebagai satu-satunya sistem perizinan berusaha di Indonesia. Khusus untuk pelaku UMK perseorangan, pemerintah menyiapkan aplikasi pada smartphone sehingga pengurusan NIB menjadi mudah dan cepat. Tahun ini, Kementerian Investasi BKPM melaksanakan pemberian NIB di 20 daerah. Sebelumnya, agenda pemberian NIB sudah dilakukan di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan 2.500 pelaku UMK perseorangan
Dan kali ini Jayapura menjadi kota pertama di luar Pulau Jawa yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan 2.000 pelaku UMK perseorangan. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan bersama penayangan video OSS. Sistem OSS berbasis risiko sebagai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja telah diterapkan selama 1 tahun. OSS merupakan satu-satunya sistem perizinan berusaha untuk memberikan kemudahan, kepastian, efisiensi, dan transparansi bagi pelaku usaha. Khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil UMK perseorangan, tersedia aplikasi OSS di smartphone atau ponsel pintar, sehingga pengurusan nomor induk berusaha NIB dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Yang namanya izin ini penting sekali. Saya sudah cek saat itu waktu OSS jadi, apakah benar yang namanya NIB ini cepat, nomor induk berusaha ini cepat kalau kita ingin mengajukan. Saat itu saya melihat cepat. Saat ini, OSS telah menerbitkan hampir 1,8 juta NIB. Sebagian besar adalah pelaku UMK. Jumlahnya mencapai 98%. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia, UMKM selalu memegang peranan yang sangat penting. Yang menjadi pahlawan benteng pertahanan ekonomi nasional itu adalah UMKM. Bukan pengusaha-pengusaha besar. Pemimpin nasional kita sekarang, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, juga adalah UMKM. Kita tidak boleh minder dan tidak boleh merasa rendah sebagai UMKM di mata pengusaha besar. Dengan kepemilikan NIB, pelaku usaha berubah dari informal menjadi formal. Hal ini akan membuka jalan untuk naik kelas, di antaranya karena memperoleh akses terhadap permodalan. Perizinan harus terus dipermudah. Akses terhadap permodalan juga harus diperluas. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian kita, PDB kita, sangat besar sekali, 61%. Oleh sebab itu pemerintah kalau nggak ngurus UMKM, keliru, salah besar. Dan penyerapan tenaga kerja 97% itu di UMKM. Bukan di yang gede-gede, ini perlu dicatat. Selanjutnya, laporan Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo. Kita berikan aplaus. Bapak Presiden, tadi malam kami berdiskusi dengan beberapa pelaku UMKM, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam memberikan spirit untuk UMKM di Papua untuk bisa naik kelas. Yang saya hormati Bapak-Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju
Yang datanglah senior saya, Pak Menseskap, kemudian Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Udah kenal sama Pak Erick? Coba Pak Erick buka masker dulu supaya bisa dikenal. Kemudian ada kakak saya satu lagi yaitu Menteri UMKM Pak Teten Mas Duki yang punya kewenangan untuk urusan UMKM. Bupati Jayapura yang saya hormati serta teman-teman mitra kerja dari Kementerian Investasi yang dalam hal ini adalah dari Telkom, Sampurna, kemudian Tokopedia, Garda, dan Grab, serta ada yang baru Bapak Presiden, IWAPI, dan BRI. PNM juga sudah masuk Pak, PNM. Ini PNM ini ngeri-ngeri sedap Pak, karena bantuannya 5 juta tapi banyak membantu orang susah di daerah. Mana Direktur PNM mana ya? Pak Dirut berdoa yang banyak, karena ini saya sudah sebut nama PNM depan Presiden ini. Bapak Ibu semua, pelaku UMKM, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa acara hari ini dihadiri oleh sekitar 2.700 orang. GOR ini tidak cukup Pak. Tadi mereka mau teriak yel-yel di depan, tapi saya bilang jangan, UMKM nggak boleh demo. Yang penting kucuran dari Bank BRI cepat keluar, pasti barang itu nggak ada demo-demo. Masuk barang itu. Yang kedua Presiden, kami juga laporkan bahwa kegiatan hari ini merupakan bagian dari rangkaian tur 20 daerah atas perintah Bapak Presiden, di mana kami dari Kementerian Investasi tidak boleh mengurus investasi yang besar-besar aja. Yang kecil-kecil juga oleh Bapak Presiden memerintahkan kepada kami harus kami urus. Makanya kami hari ini datang untuk mengurus Bapak-Bapak semua. Bapak Presiden, kami laporkan sampai dengan hari ini OSS sudah hampir 1.800.000 dan di Papua Pak memang masih kurang genjot, belum sampai 20.000 untuk UMKM. Target kami di akhir tahun harus minimal 200.000. Kemudian kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Kadin, kemudian HIPMI, dan seluruh asosiasi yang bekerja sama dengan kita dalam membuat OSS. Kami laporkan kepada Bapak Presiden, OSS dari Aceh sampai Papua sudah berjalan. Untuk UMKM insya Allah nggak ada masalah. Yang pengusaha besarnya tentang RKPPR-nya saja masih bermasalah. Sedikit dalam kesempatan yang berbahagia ini kami juga laporkan bahwa target investasi dari tahun ini 1.200 triliun sudah mencapai 58%, dan sebagian Bapak Presiden kami sudah melakukan kolaborasi antara pengusaha-pengusaha besar dengan UMKM di daerah untuk menjadikan pengusaha-pengusaha daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Saya pikir demikian Bapak Presiden yang perlu kami laporkan. Mohon arahan, BRI sudah siap Pak, katanya dana kur, Pak Teten protes-protes Pak, dana kur katanya tanpa anggunan tapi masih ada panggunan. Jadi saya mewakili aspirasi Pak Teten hari ini Pak untuk bisa membrief BRI Pak. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikutnya, kepada para pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan, perwakilan mitra Kementerian Investasi BKPM dipersilahkan mengambil tempat di depan panggung. Bapak Agustinus Sueni memiliki nama usaha pangkalan minyak Tanah Moria. Usaha Bapak Agustinus sebagai pengecer minyak tanah telah berdiri sejak 2017.
dan dalam menjalankan usahanya dibantu 3 orang karyawan. Bapak Daniel Amo, awal memulai budidaya kopi Robusta Waris di 2003. Bapak Daniel memiliki lahan 1 hektar. Pada 2022 sudah dibuka kembali lahan baru seluas 5 hektar untuk budidaya kopi Waris. Mama Marta Ohe. Mama Marta Ohe memulai usahanya sejak 1992, yaitu membuat noken, oleh-oleh kerajinan khas Papua. Dan perkembangan pemasaran produknya pun sudah menembus pasar internasional, yaitu Jerman dan Australia. Mama Marta Wenda memulai usahanya sejak 2017. Berawal dari modal pinjaman yang didapat Mama Marta, bisa membuka kios makanan dan menjual pulsa. Dari hasil usahanya ini dapat membantu perekonomian keluarganya. Ibu Nining Nurmayaningsih memiliki usaha dengan nama Dewi Ayu Cake. Pernah mengalami kegagalan usaha hingga akhirnya membuat jajanan kue pasar dan menerima pesanan dalam jumlah besar. Kue jajanan pasar Ibu Nining menjadi favorit masyarakat. Ibu Rugaya Sangaji, tahun 2000, Ibu Rugaya memulai usaha warung makan sebagai usaha rumahan. Dengan memberikan nama usaha yang gampang diingat, menjadikan warung nasi kuning Mandra menjadi makanan favorit diminati masyarakat sekitar. Mama Dolfince Korwa. Mama Korwa terinspirasi membuat dan memasarkan tepung sagu. Namun kendala yang dihadapi selain pemasaran, juga masyarakat belum mengetahui olahan yang bisa dibuat dari tepung sagu. Hasil kerja kerasnya, Mama Korwa bisa menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Bapak Dortes Wali. Bapak Dortes memberikan nama kios Anale yang memiliki arti saya makan. Dari hasil penjualan di kios, Bapak Dortes dapat menghidupi diri dan keluarganya dengan keterbatasan yang ada. Dan hingga saat ini usahanya berjalan lancar. Mama Beatrix Pepuho memiliki usaha dari tahun 2020, yaitu kerajinan ukiran dari kayu khas Papua, dilukis menggunakan tangan. Dengan NIB, Mama Beatrix berharap mendapatkan kemudahan, khususnya di bidang permodalan untuk kemajuan usahanya. Mama Liz M. Ramande. Mama Liz memulai usaha pengolahan sagu sejak 2017. Dengan kendala yang dihadapi, peralatan yang belum memadai. Saat ini sudah memiliki tenaga kerja 16 orang dengan omset sebesar 60 juta rupiah per bulan. Bapak Mardalon Arnold. Bapak Mardalon sudah 4 tahun berjualan nasi pecel dari pagi hingga malam. Dibantu 3 karyawan yang merupakan keluarga. Beliau berharap bisa mendapatkan akses permodalan yang mudah agar dapat mengembangkan usahanya. Penyerahan NIB oleh Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Menteri Investasi Kepala BKPM.
Selanjutnya berkenan kepada Bapak Presiden didampingi oleh Menteri Investasi Kepala BKPM untuk berfoto bersama perwakilan penerima NIB dan dilanjutkan dengan sambutan Presiden Republik Indonesia. 1, 2, 3. Dan saya undang kepada seluruh audiens untuk berfoto bersama menunjukkan NIB, mengeluarkan NIB-nya dari map, kita foto bersama. 1, 2, 3. Baik, pelaku UMK perwakilan mitra dan Menteri Investasi Kepala BKPM dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Yang saya hormati para menteri yang hadir, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil Lahadalia, beliau ini asli Papua. Dari mana Pak? Fak-Fak, dari Fak-Fak. Tapi rumahnya di Jayapura sekarang. Pak Menteri UMKM, Pak Teten Masuki, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Pramono Anung, dan yang terakhir Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Sorak-sorak tahu pada kenal sama Pak Erick. Senang sama Pak Erick. Berdiri Pak Erick. Jajaran Forkompinda, Bupati dan Wali Kota yang hadir, Ketua Kadin, Ketua HIPMI, Ketua IWABI, Bapak Ibu sekalian, seluruh pelaku UMKM yang saya hormati. Mohon maaf, saya masih pakai kaos karena tadi baru membuka dan ikut main sepak bola. Belum sempat ganti pakaian, karena langsung katanya di pasar sudah Pak, sudah terlambat di pasar, ke pasar di Sentani, kemudian meluncur ke sini. Jadi setelah membuka yang namanya Papua Football Academy, telah dibuka di Papua. Jadi kalau ada putra-putri Ibu ingin main sepak bola, masukkan ke Papua Football Academy. Yang daftar kemarin 477, yang diterimanya 30. Ya, karena diseleksi, dipilih, tidak semua orang boleh masuk, semua anak boleh masuk, enggak. Semua harus pakai proses seleksi. Yang kedua, saya senang setelah di Jakarta, kemudian NIB di luar Jawa yang pertama dilakukan di tanah Papua, di Jayapura. Karena saya tahu menterinya dari Jayapura, saya tahu. Kita tahu 61% PDB ekonomi, perputaran ekonomi Indonesia ini digerakkan oleh UMKM, 61%. Hampir 97% urusan pekerja, ketenaga kerjaan itu juga atas kontribusi UMKM kita, yang berjumlah kurang lebih 64 juta lebih sedikit. Tetapi tadi Pak Menteri Investasi menyampaikan yang memiliki NIB yang telah didorong oleh Kementerian Investasi baru 1,8 juta. Artinya yang lain belum memiliki NIB.
belum memiliki NIB. Oleh sebab itu Bapak Ibu beruntung telah memiliki NIB. Coba diangkat lagi NIB-nya. Saya pengen tahu bahwa betul-betul memang sudah disampaikan, sudah diberikan ke Bapak Ibu sekalian. Benar? Sudah semua? Sudah? Coba saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2.700, betul. Apa gunanya setelah dapat NIB? Apa gunanya? Bapak Ibu menjadi pengusaha formal karena telah memiliki izin yang namanya nomor induk berusaha NIB seperti ini. Terus kalau sudah pegang ini untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank. Minta yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Saya dulu ingat pertama kali berusaha, saya pinjam 30 juta ke bank. Tapi bunganya enggak kayak KUR sekarang, bunganya mahal dulu. KUR sekarang bunganya berapa? 3%. Tapi itu disubsidi pemerintah loh. Bukan dari bank. Itu disubsidi oleh pemerintah. Supaya usaha mikro, usaha kecil kita bisa berkembang dengan cepat. Jadi segera manfaatkan yang namanya NIB ini, kemudian akses ke permodalan yang namanya KUR. Tapi saya titip hati-hati, yang namanya pinjem ke bank itu hati-hati, harus dikalkulasi, harus dihitung yang detail, jangan sampai keliru ngitung, karena itu bukan duit Bapak Ibu semuanya, itu duitnya bank, yang harus dikembalikan, yang harus dicicil, yang harus diangsur setiap bulannya. Kalau ngitung, kira-kira nggak masuk, nggak usah pinjam. Dihitung, masih untung, bisa ngangsur, silahkan pinjam. Dan kalau sudah pinjam, hati-hati, pinjam dapat 50 juta. Jangan sekali-sekali separuhnya untuk beli sepeda motor. Atau pinjam 200 juta, 100 jutanya untuk beli mobil. Sekali-kali jangan dipakai yang namanya uang bank itu untuk beli barang-barang kenikmatan dan kemewahan seperti itu. Tidak. Harus semuanya untuk modal kerja, semuanya untuk modal investasi, semuanya untuk modal usaha, 100% dipakai. Nanti kalau dapat keuntungan, sisihkan. Tabung, wah pengen beli mobil, sisihkan. Sebulan untung 2 juta, sisihkan. Untung 3 juta, sisihkan. Untung 4 juta, sisihkan. Kalau cukup silahkan mau beli mobil, silahkan. Tapi jangan pakai yang namanya pinjaman pokok bank itu dipakai untuk beli mobil, beli sepeda motor, atau beli TV, atau beli yang lain-lain. Enggak. Saya titip itu aja. Karena teman-teman saya dulu, saat saya masih UMKM, banyak yang jatuh dan enggak bisa bangun karena keliru menghitung, kemudian pinjam untuk beli mobil. Senangnya hanya 6 bulan. Beli mobil senangnya hanya 6 bulan. Enggak bisa nyicil bank, enggak bisa nyicil ke dealer. Ya, mobilnya diambil, banknya juga bermasalah. Jangan seperti itu. Sekali lagi, gunakan pinjaman bank itu untuk semuanya total modal usaha, modal kerja, modal investasi. Saya senang tadi melihat beberapa produk yang ada di depan, packagingnya sudah bagus, kemasan bagus, produknya juga bagus. Kaget betul bahwa di Papua produknya sudah sebagus itu, dengan kemasan yang baik. Ada kopi, ada jus nanas, ada abon tuna, macam-macam. Tolong masukkan itu ke platform digital, ke
ekosistem digital. Gunakan itu, sehingga berjualannya tidak hanya di tanah Papua, tapi bisa melompat keluar provinsi Papua, bisa melompat ke Jawa, bisa melompat ke pulau-pulau yang bisa melompat ke luar negara. Karena saya lihat tadi, saya melihat peluang untuk itu besar sekali, karena kemasannya sudah baik, packagingnya baik, brandingnya baik, namanya juga keren, diberi nama produknya bagus-bagus. Jangan dijual di sini aja, tapi melalui platform digital. Kalau mau ini dulu, ya jualan lewat Facebook boleh, jualan lewat IG boleh, tapi kalau bisa masuk ke platform e-commerce, saya enggak menyebutkan namanya, banyak sekali, saya kira produk-produk yang seperti yang saya lihat tadi akan cepat penjualannya dan sangat laku. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Menteri, dan kita harapkan perbankan, PNM, dan semua lembaga-lembaga keuangan, karena Bapak Ibu sudah pegang NIB, bisa memberikan peluang untuk UMKM di tanah Papua ini masuk ke sistem keuangan, sistem perbankan yang kita miliki. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Umas Tabuni MTH. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya membacakan doa secara iman Kristen kepada Bapak Presiden serta hadirin sekalian, dapat berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami memuji, menyembah, serta mengucap syukur atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami juga mengucap syukur karena 14 hari yang lalu kami telah merayakan Dirgahayu ke-77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini, Rabu 31 Agustus tahun 2022, Bapak Presiden Republik Indonesia beserta rombongan serta kami semua yang hadir bersama-sama telah menyaksikan acara pemberian nomor induk berusaha bagi para pelaku usaha mikro kecil persorangan di tempat ini. Kami berdoa agar usaha kami makin berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa ini. Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, kami mohon kepadamu agar pelaksanaan kasih karunia-Mu tetap bersama kami, tetap bangsa kami, tanah air Republik Indonesia. Semoga bangsa kami menjadi bangsa yang pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Masukkan kami dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu sehingga mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan dalam kasih Tuhan.
Tuhan yang mampu mengampuni. Ampunilah dan dosa kami. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah dosa seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Dan ampunilah dosa pahlawan yang telah mendahului kami. Ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, bimbingan-Mu, setiap langkah pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kami, agar senantiasa berada di dalam jalan yang benar. Ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, menyertai Bapak Presiden Republik Indonesia dalam perjalanan dan tugas-tugas berikutnya. Berkati kami pula, kami semua yang hadir di sini, sehingga dapat kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya kasih dan damai sejahtera selalu bersama kami, sekarang dan selamanya. Amin. Demikianlah acara pemberian nomor induk berusaha NIB bagi pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Dan untuk para peserta kami mohon untuk tetap di ruangan acara. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Ya, sambil mengiringi Bapak Presiden kita yang tercinta meninggalkan ruangan ini, kita nyanyi sama-sama Aku Papua Kembali. Hitam putih keriting lurus, aku Papua. Hitam putih keriting lurus, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Hitam kulit